Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia terus memperkuat komitenya dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui tindakan represif dan pencanangan program P4GN di berbagai sektor masyarakat termasuk desa, kelurahan, sekolah, dan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Sebagai bagian dari upaya pencegahan, BNN mencanangkan program P4GN di berbagai sektor termasuk desa, kelurahan, sekolah, dan perusahaan perkebunan di Kota Waringin Timur. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Peran lingkungan sangat penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta dalam upaya ini. BNN juga berencana untuk memperkuat kerjasama dengan pihak kepolisian, TNI, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap para pelaku kejahatan narkoba. Hibah gedung ini yang pertama adalah komitmen dari Pak Bupati dan jajaran, Ketua BNK yang pada hal ini Ibu Wakil, dan komitmen semua masyarakat Kota Waringin Timur, karena ini semua hasil pajak dari masyarakat, sehingga saya sangat terharu sekali dan merasa bangga karena ada di tengah-tengah ancaman narkoba yang begitu masif seperti Pak Presiden katakan bahwa ini negara kita sudah darurat narkoba, tapi ada komitmen dari pemerintah Kota Waringin Timur dan seluruh jajaran serta masyarakat untuk tetap percaya kepada BNN untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat dengan pemberantasan, pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika narkotika. Yang pertama, yang kedua, bahwa kepercayaan ini kami dari BNN, saya dalam hal ini selaku Kepala BNN Republik Indonesia dan jajaran, saya telah menghimbau kepada jajaran saya bahwa kepercayaan ini jangan disia-siakan. Kita tidak boleh menyia-siakan apa yang sudah dikasih kepada kita, yaitu kepercayaan, sehingga tidak boleh main-main dengan narkotika karena ini ancaman kemanusiaan, ancaman moral, ancaman kesehatan. Kalau kita bermain mata dengan narkoba, ya mungkin hari ini kita selamat. Anak-anak kita, saudara kita, orang yang kita kasih, kapanpun bisa tergerus oleh atau terancam oleh ancaman narkoba ini, sehingga saya terus mengawasi dan menjaga supaya anggota kita ini tetap komitmen atas kepercayaan ini, supaya menindak dengan tegas, melakukan pendekatan kepada para stakeholder terkait, dan juga mengobati, memulihkan yang sudah terpapar atau terkena dampak narkoba. Yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 16.709 km persegi. Kabupaten Timur memiliki 17 kecamatan dan 180 desa kelurahan dengan jumlah penduduk yang tercatat saat ini menurut KTP adalah 433.699 jiwa pada tahun 2003. Karakteristik masyarakat yang majmuk dan heterogen menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah peredaran gelap narkotika. Lalu saya dapatkan tadi malam bahwa sampai ini bisa melewati udara, bisa. Sangat perlu, seperti tadi saya katakan bahwa narkoba ini kan menyasar bandar-bandar besar ini, para pengedar gelap ini menyasar daerah-daerah yang sudah punya potensi, seperti tadi Ibu Ketua BNK jelaskan ada kasus-kasus yang di sini sudah sampai 100 lebih, dan kalau kita tidak melakukan pencegahan secara dini, ya sangat mungkin itu akan bertambah, karena pertumbuhan ekonomi ini berbanding lurus dengan
upaya menyebarkan atau memperluas bisnis gelap narkotika tersebut. Maka keputusan Pak Bupati hari ini adalah keputusan yang sangat progresif dan antisipatif. Jadi kita harus mendukung semua upaya BNN, ke Bupati dan jajaran untuk tetap melakukan perlawanan terhadap narkotika. Tadi para rekan-rekan media tahu sendiri bahwa ada yang sampai mengancam masyarakat yang mau melapor kepada petugas. Artinya ada orang kuat di balik itu. Kita akan mencari siapa mereka. Ya. Pak, dengan masuknya narkoba ke perkebunan ini bagaimana nih Pak? Moratorium Pak, moratorium saya terus berkomunikasi dengan Menpan RI, Bapak Soranas, dan beliau sudah membuka untuk membangun beberapa BNNK di beberapa wilayah, dan kemungkinan besar karena sudah masuk di dalam radar beliau, saya sudah berikan beberapa kabupaten termasuk di sini. Jadi mohon doanya aja, mudah-mudahan kita bisa segera mewujud dalam tahun ini. Sangat ideal dari lingkungannya, kemudian sudah ada bangunan di situ, dan bagi saya bangunan itu representatif fisik, tapi ada representatif yang lebih substansial adalah representatif dari kesadaran masyarakat bersama-sama dengan stakeholder. Pemerintah hadir di situ, bukan masalah kantor, tapi substansinya apa? Bahwa kita mau sama-sama untuk melakukan pencegahan pemberantasan terhadap narkoba tersebut. Untuk di Kotim sendiri ini Pak, ini kan perkebunan ini sudah merambah ke narkoba ini, habis itu jadi jalur peredaran juga. Ini bagaimana nih Pak harapannya untuk BNK di Kota Waringin Timur sendiri Pak? Ya, harapan BNNK Kota Waringin Timur karena kebijakan kami adalah melakukan pencegahan di level paling rendah BNNK sambil menunggu kita membangun kekuatan penegak hukum, kekuatan intelijen. Jadi kita yang kedepankan adalah pencegahan dan penggelaran jaringan intelijen. Penegakan hukum akan kita tarik ke BNNP sambil menunggu penguatan kelembagaan khususnya pemberantasan, dan saya berharap hadirnya BNNK di wilayah sini adalah untuk memperkuat program-program pencegahan, program membangun kesadaran masyarakat, dan juga membangun jejaring intelijen untuk mendeteksi secara dini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Bupati Halikinor menjelaskan bahwa penerapan hukum adat Dayak merupakan langkah strategis dalam memerangi narkotika. Hukum adat Dayak memiliki peran penting dalam menjaga tatanan sosial dan moral masyarakat. Halikinor menambahkan bahwa sanksi adat yang diberlakukan akan memberikan tekanan sosial dan moral yang kuat kepada pelaku kejahatan narkotika. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Ayu Budianto, Sampit TV mengabarkan.